Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga sumber kekuatan. Ya, oleh firman Tuhan kita akan terus dituntun dan juga diterangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu atas hidup kami, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan juga pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua dengan urapan-Mu Roh Kudus. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 5 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Coba dikasih Tuhan, Tuhan Yesus satu kali menjumpai Simon dan beberapa orang ya yang sudah habis melaut istilahnya, habis cari ikan tetapi sudah sepanjang malam bekerja keras tidak membawa hasil. Ya, jadi pulangnya tanpa hasil. Tetapi Yesus minta supaya Simon dan teman-temannya ya kembali bertolak ke agak tengah, lu lemparkan atau tebarkan jalamu lagi. Tapi ya Simon menjawab apa? "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ya, dia menceritakan apa yang terjadi. Dia menceritakan peristiwa semalaman sampai pagi ini gak ada hasil apa-apa. Dan ingat, Simon bukanlah seorang nelayan junior gitu ya. Tetapi dia seorang yang senior, boleh dibilang gitu ya. Sudah berpengalaman cari ikan. Dan kalau sudah nggak ada ikan karena cuaca atau karena situasi seperti itu ya sudah gitu loh. Tetapi perhatikan, ketika Yesus meminta Simon menebarkan jalannya itu, Simon menjawab. Ya, awalnya dia ceritakan lalu dia katakan, "Tetapi karena Engkau menyuruhnya." Nah, ini penting ini. "Aku akan menebarkan jala juga." Ya, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya. Kalau yang menyuruh orang lain mungkin aku nggak mau gitu ya. Kalau yang menyuruh orang lain, nanti dulu. Tapi karena Engkau Tuhan, aku akan melakukannya. Dan betul saja ya. Buah ketaatan dari Simon ini akhirnya mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi di sini ada satu pelajaran berharga bagi kita. Mungkin kita sudah berupaya melakukan segala sesuatu untuk keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Ya, kita mungkin sudah berpengalaman dalam masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Tetapi kadangkala, ada kalanya ya, kita tetap saja tidak bisa menemukan jalan keluar. Tetap saja hasilnya nol. Tetapi kalau engkau mengalami situasi yang seperti itu, mari belajar dari seorang Simon. Ya, dengarkan apa kata Tuhan dan mulai taati, mulai lakukan sekalipun mungkin secara hitung-hitungan gak masuk akal. Tetapi kalau Tuhan yang memerintahkan, belajar untuk kita percaya dan taat saja.
Dan pasti ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Inilah yang dialami Simon. Buah ketaatannya. Akhirnya hari itu dia tidak pulang ke rumah dengan tangan kosong. Tetapi dia membawa hasil yang sangat luar biasa. Karena dikatakan mereka, Simon dan orang-orang yang bersama dengannya menangkap sejumlah besar ikan. Mungkin hasil tangkapan hari itu jauh lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Padahal Simon seorang yang sudah sering melaut, sudah terbiasa dengan laut, dan dia tahu betul kalau situasi seperti itu mungkin memang gak ada ikan. Tapi hari itu dia mengalami kuasa, hari itu dia mengalami mukjizat Tuhan. Jadi pelajaran buat kita hari ini adalah belajar, mari taati apa kata Tuhan, taati firman Tuhan, sekalipun kita tidak bisa memikirkan seperti apa itu, kok gak masuk akal, kok rasanya gak mungkin. Sekalipun demikian, kalau itu perintah Tuhan dan kita mempercayai dan mentaati, maka pasti akan ada mukjizat. Ya, seringkali Tuhan itu bikin mukjizat dengan cara yang out of the box gitu ya. Di luar perkiraan, di luar perhitungan. Itulah yang dialami Simon Petrus. Nah, mari kita belajar dari Simon yang taat dan akhirnya membawa hasil yang luar biasa. Demikian juga setiap kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara bergumul dengan masalah yang besar, yang sudah sekian lama tidak menemukan jalan keluar. Oh, segala daya, upaya, kekuatan dikerahkan, tetapi tetap juga tidak menemukan solusi. Tetap saja masalah itu belum bisa teratasi. Hari ini coba dengarkan Tuhan dan mulai taati apa yang dikatakan Tuhan. Karena kita percaya kalau Tuhan sudah memerintahkan atau Tuhan sudah menyampaikan sesuatu, maka apa yang dikatakan Tuhan itu kebenaran. Dan ketika kita mentaatinya, kita akan mengalami kuasanya yang luar biasa. Mari jemaat dikasih Tuhan, mulailah belajar taat, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, dan alami kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar dari Simon Petrus Tuhan. Ketika dia dengan upaya kekuatannya gagal, tetapi ketika dia mendengarkan dan mentaati yang diperintahkan Tuhan, maka dia mengalami kuasa, mengalami mukjizat yang luar biasa. Biarlah Tuhan setiap kami yang hari-hari ini bergumul dengan masalah yang kami hadapi, apapun masalah itu, entah pekerjaan, perekonomian, masalah pasangan hidup, masalah keluarga, masalah apapun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa menangkap akan firman-Mu, menangkap apa yang Engkau nyatakan, dan kami belajar taat melakukan. Karena kami percaya dalam ketaatan ada kuasa dan mukjizat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadi jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.